Anda masih di Kata Dokter edisi Sabtu. Dan terima kasih masih menyaksikan Kata Dokter di malam minggu ini. Dan saya masih ditemani oleh 3 wanita cantik ya. Ada Rianti, ada presenter Almira, dan juga ada ahli gizi kita, Dr. Christina dari Mitra Keluarga Bintaro. Nah, tadi kita sempat terputus ya. Kita tadi sudah dijelaskan mengenai 4 piring sehat ya. Setengah mesti sayur dan buah, seperempat lagi adalah karbohidrat kompleks, seperempat lagi adalah protein. Nah, kita akan tanya juga apakah memang Almira melakukan hal ini kepada anak-anaknya. Lalu juga kita akan minta pendapat karena tidak semua gampang loh. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya Yanti ya. Suruh makan sayur, cucu-cucu saya makan anak cucu udah susah banget. Sayur itu kayak dianggapnya itu makanan apa ya? Iya, dipisah sendiri, nggak mau dimakan dan tidak mau dimakan. Gimana? Mungkin Mira bisa berbagi pengalaman. Iya, justru mengenai pola piring sehat ini baru tahu. Untungnya, terima kasih ya dokter ya. Ternyata setengahnya memang sayuran gitu ya. Kalau saya biasanya karbo, ya itu dia. Walaupun tahu ya protein itu penting. Bukan setengah, 3/4 dokter Boyke. Aduh, mama yang jujur. Iya. Jadi ternyata seperti itu. Ya kalau saya mungkin salah satu yang pastinya akan langsung menerapkan kalau memang sudah tahu gitu. Cuman kalau untuk anak ya dok ya, namanya anak masih kecil, pastinya disuruh begitu kan kadang moodnya maunya apa. Kadang malah yang kita bingung maunya mie, walaupun kadang aku olah dengan nggak yang instan ya, yang dikasih dengan yang kaldunya pun dengan kaldu jamur dan sebagainya gitu. Betul. Cuman tetap aja namanya anak-anak ya dok, itu aku juga penasaran juga nih, walaupun udah ada piring sehat, apakah piring sehat versi anak-anak itu sama gitu atau bagaimana? Itu sih yang penting sih aku. Maksudnya Almira gini dok, kan anak-anak tuh masa pertumbuhan. Kalau kita yang udah dewasa, ini memang karbo harus diturunkan penggunaannya. Tapi pada anak-anak kan masa pertumbuhan, apakah karbonya itu tetap sama minimal 1/4 atau dia boleh setengah nih atau 3/4 seperti Almira? Enggak begini, karena kan kita bukannya apa-apa. Apakah sama untuk anak-anak piring sehat itu sama untuk dewasa begitu deh? Betul. Mungkin pemirsa bisa dijelaskan kepada pemirsa nih tentang piring sehat untuk anak-anak ya. Seru kita nih dengar piring Dr. nih ya. Christina. Oke, jadi gini, pada prinsipnya memang anak pun tetap membutuhkan semua komponen itu. Karbohidrat tetap penting, protein penting sekali karena masa tumbuh kembang gitu ya dok ya. Vitamin mineral dari sayur dan buah-buahan juga. Mungkin kalau untuk anak yang sulit mengkonsumsi sayur buah, itu bisa kita selipkan. Misalnya di rumah saya biasanya kalau bikin pasta gitu ya, bikin spaghetti, kan kita bikin sausnya bolognese. Iya, betul. Nah, bolognese-nya ini biasanya kita parutin wortel sama tomat gitu. Tuh, jadi mesti pinter ngakalin. Mesti pinter ide berkreasi ya. Gimana ngakalin, yang penting masukkan sayurnya itu. Betul. Sebenarnya zaman sekarang tuh di YouTube banyak tuh kayak misalnya contoh-contoh resep gitu ya. Iya. Ya itu salah satunya misalnya dari anggota keluarga kita ada yang nggak suka saya gitu, nggak suka makan bawang bombay. Tapi udah ketika dicacah, dimasukkan ke makanan nggak sadar gitu, malah enak kan ada rasanya gitu. Jadi mengakali ya, diakali. Dan untuk anak-anak biasanya kita mengakali juga dengan makanan kesukaannya dulu. Dia misalnya sukanya makannya apa, nah diperkenalkannya itu dengan jumlah yang sedikit dicampur sama makanan yang dia suka sedikit. Misalnya dari stroberi gitu ya, dia nggak terlalu suka. Dia sukanya roti, kan jauh nih. Nah, bisa kita perkenalkan misalnya roti yang ada rasa stroberinya. Atau dengan selai stroberi. Ya, nanti baru stroberinya mungkin dicacah atau dibentuk dalam puding atau dalam es atau jus. Jadi kadang-kadang memang kita bisa mencoba macam-macam. Nah, saya ingat sekali dari dosen saya dulu ya, anak kecil itu memang harus diperkenalkan ke makanan itu bisa sampai 15 kali. Kalau awalnya 1-2 kali dia masih belum mau, harus terus lagi. Iya, tapi dikasih jeda waktu dan diperkenalkannya itu dengan situasi yang menyenangkan. Jangan sampai dia itu kayaknya terpaksa terus kita kasih makanan maksa. Betul, nanti dia makin trauma. Betul. Gitu. Untuk saya juga punya tips tuh dokter Boyke dan semua ya. Si kecil tuh dulu juga susah untuk makan, tapi selain memang betul si piring sehat itu memegang peranan, piringnya yang kita akalin.
kadang-kadang anak-anak kan suka nggak mau makan kalau piringnya sama seperti orang dewasa, piring biasa, ya kan? Kadang-kadang kalau anak cowok dikasih gambar piring yang menarik, ya kan? Bentuk makanannya juga menarik. Sendok garpunya lucu Sendok gitu ya. garpunya yang lucu, jadi dia mau makan sendiri. Iya nggak, Mir? Iya betul sih. Memang ada yang porsinya juga ada yang model piringnya udah ada porsi tuh dok, setengah sama seperempat dan seperempat. Iya Itu betul-betul bisa yang sudah ada diakalin. bagiannya. Yang bahannya bukan yang gampang dilekuk Betul, dan tuh untuk aman anak-anak buat pasti. anak-anak. Dan aman untuk Oke. anak-anak. Cuman Nah, gimana? kalau kita lihat ya pemirsa, Iya. ibu-ibu ini kan pernah punya anak, jadi mereka berkreasi ya, bagaimana agar piring sehat itu bisa dipakai sebagai cara untuk membuat anak sehat. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Christine, ini era pandemi COVID, Iya, Iya. betul. seberapa penting sih gizi ya di era pandemik ini dan bagaimana menyiasatinya? Apakah tetap piring sehat itu berlaku ataukah ada tambahan-tambahan yang lain? Silakan Iya, dokter. betul. Iya. Justru di saat era pandemi seperti ini, piring gizi ini semakin penting peranannya, Dok. Semakin penting. Betul. Tapi kan dok, ada satu yang lupa. Apa tuh? Kan kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, susunya. Sekarang kok nggak ada susunya di piring sehat? Jadi begini, susu itu kenapa dibilang salah satu tambahan? Karena dia kan mudah ya. Kalau bentuknya liquid kan ditelan aja, dia kalorinya udah cukup tinggi, kemudian punya kalsium, proteinnya juga tinggi. Nah tapi dok, ternyata kalau setelah kita lakukan penelitian, ternyata anak-anak yang alergi susu sapi itu tinggi sekali. Termasuk saya. Nah, Laktos jadi intoleran. Saya kalau makan juga susu dok. Oh, pantas udah boleh tetap langsing sekarang. Ya. Pokoknya kalau pengen ngurusin badan ya gampang sekali minum susu 1 gelas itu seharian nanti. Terus Aduh, sampai enak banget jadi dokter Boyke. Iya, langsing. Itu juga sebenarnya agak salah kaprah dok. Sebetulnya kalau Salah misalnya diare, Ha-ha. itu bukan artinya akan menguruskan. In a way mungkin jadinya nutrisinya jadi tidak Berkurang. terserap gitu Iya, ya. iya, iya. Secara kalori akan berkurang, Baik. tapi beresiko juga nanti artinya kan ini ususnya itu bukan kondisi yang prima gitu kan. Dia kan jadi Iya, Ada jadi dokter lu juga kan alergi kan ya memang alergi ya. memang saya kalau udah minum susu udah Diare ya, Dok? diare itu udah pasti. Mungkin dia harusnya jangankan itu turunannya pun ya, seperti misalnya keju, seperti es krim, itu udah pasti. Nggak bisa Tapi juga. kepengen juga Aduh, kan nggak ngelihat bisa es anak-anak krim. minum es krim yang enak tuh kan kepengen. Tapi udah siap-siap ya Pak, kalau mau kita kasih, dia bilang. Tapi siap-siap nanti ke belakang. Ya emang iya, gitu loh. Kalau es krim sepertinya ya dokter Ya, Boyke. tapi pelan-pelan saya, itu ada caranya nggak sih untuk mengulangi reaksi alergi tersebut? Nah sebetulnya dok, daripada menggunakan susu sapi, di Indonesia nih sekarang juga udah banyak banget trennya. Susu dengan Kedelai. Ada soya, kedelai, iya. Iya, soya. almond Kalau milk, saya diare juga Enggak, nggak? kalau soya Oh, enggak. aman. almond juga bisa. Terus Tapi ada nggak juga seenak susu itu ya. Dokter sendiri udah suka Agak sebenarnya. lambung juga ya, bisa. agak-agak lambung. Cuman aku penasaran nih dok, kalau boleh nanya sekalian juga nih sama dokter Christina. Ini era pandemi gini kan lebih was-was banget dok, betul. khususnya gitu. Cuman kan kadang aku nih sebagai seorang ibu suka takut ke pasar sering-sering karena memang pasti Betul, bersentuhan betul, sama betul. orang dan Iya. sebagainya macamnya. Jadi itu biasanya mindsetnya juga tuh ya nggak tahu salah apa enggak ya. Oke deh, nih anak lagi nggak mau makan juga. Yang penting asupan vitaminnya. Jadi tuh kadang vitamin sekarang kan yang udah aku cari pasti yang udah lengkap nih. A, B, D, Multivitamin. C, E, F, G, H, I, J semua ada gitu ya. Iya. Aku rasa udah masukin, aku kadang ngerasa udah nggak apa-apa deh nggak makan Nah, yang penting iya. udah. Nanti jawaban daripada dokter Christina, tapi tentunya setelah yang berikut itu. Cuman saya ingin mengingatkan, ingat mereka ini ibu-ibu semua. Ya. Ingat pesan ibu. Ya, pesan ibu di era pandemik ini jangan sampai kita tertular oleh COVID-19 yang mengatakan ibu kita kan sudah tua. Kadang-kadang mereka tidak sadar, ketemu kita-kita yang masih muda-muda OTG ya. Betul, betul. Kemudian akhirnya justru mengancam nyawa ibu. Apa Ya. pesan ibu? Pakai masker, jaga jarak, kemudian juga sering mencuci tangan. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter.